Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Uswatun Hasanah dengan NIM A3202000146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Salsabila. Oke, kita mulai saja. 2. Pengelolaan peserta didik. Menurut Knežević 1961, pengelolaan peserta didik atau Pupil Personal Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, dan lain-lain. Adapun tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dan fungsi manajemen ini sendiri adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Tahapan pengelolaan peserta didik yaitu: yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, kemudian seleksi peserta didik, lalu orientasi peserta didik, kemudian penempatan peserta didik, lalu pembinaan dan pengembangan peserta didik, lalu pencatatan dan pelaporan, dan kelulusan dan alumni. 3. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan pendidikan, dan pelatihan atau pengembangan dan pemberhentian. Dalam pelaksanaan tugasnya, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Sesuai dengan hukum yang berlaku, seorang pendidik dan tenaga kependidikan akan mendapatkan haknya apabila dia telah memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan fungsinya, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk: yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan selanjutnya yaitu proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan SDM guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu seleksi atau selection, yaitu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan. Pembinaan atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan adalah usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen, organisasi, dan jenjang pendidikan. Yang keempat yaitu penilaian, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensinya untuk berkembang. Yang kelima yaitu kompensasi. Kompensasi ini merujuk pada sebuah bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Kemudian yang keenam yaitu pemberhentian. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang pendidik atau tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaannya atau fungsi jabatannya yang baik untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya. Dan pemberhentian ini pasti ada hal-hal yang menyebabkannya. Selanjutnya nomor 4 yaitu pengelolaan keuangan.
Pembiayaan pendidikan atau pendanaan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan, seperti gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, dan masih banyak lagi. UUSPN nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dalam kurun APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Pembiayaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan meliputi yang pertama, biaya satuan pendidikan. Nah, biaya ini meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan, dan meliputi biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan biaya non-personalia, bantuan biaya pendidikan, biaya siswa. Kemudian yang kedua yaitu biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan, dan biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan non-personalia. Yang ketiga yaitu biaya pribadi peserta didik. Selanjutnya, 5. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan serta penataan lahan bangunan perlengkapan dan perabot madrasah secara tepat guna dan tepat. Sarana dan prasarana pendidikan sesungguhnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama yaitu tanah, site, bangunan atau building, perlengkapan atau equipment, and perabot madrasah atau furniture. Yang terakhir, nomor 6, pengelolaan hubungan sekolah atau madrasah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat atau public relation adalah hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dan masyarakatnya. Kerjasama dengan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan bersama yang langsung atau tidak langsung bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik dari masyarakat dan sekolah. Unsur-unsur masyarakat yang dapat menjalin kerjasama dalam pendidikan diantaranya orang tua, siswa, warga, dan lembaga masyarakat sekitar sekolah, seperti tokoh masyarakat, lembaga agama, organisasi, kemasyarakatan, pemerintah setempat, petugas keamanan, dan ketertiban sesama lembaga sekolah, pengusaha, pedagang, dan industri. Banyak program yang dapat dilakukan dalam melaksanakan hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Hal ini tergantung pada tujuan dan sifat kerjasama yang dilakukan Nah, pada prinsipnya, kerjasama sekolah dengan masyarakat harus merupakan framework sekolah, sehingga dalam pelaksanaannya, setiap komponen memperoleh gambaran dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh sekolah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.